Amin. Tetap berdiri sebentar. Karena saya mengajak saudara, thank you singers, musicians juga thank you. Ya, ini anak saya mengingatkan saya, papanya suka lupa. Yang usia SMP, SMA, roket, Anda bisa meninggalkan ruangan lalu ke ruangan yang di sebelah sana. Karena akan ada kelas khusus buat SMP, SMA. Ya, dunia kalian ya. Oke, di sebelah kanan saya sini ya. Oke, baik, kita akan lihat dalam Markus pasal yang keempat. Tema bulan ini sepanjang bulan Maret ini kita akan membahas tentang biji sesawi, the master's seed ya. Oke, kita akan baca sama-sama 3 ayat saja. Jangan baca dalam hati, saya ajak saudara bersuara ya. 1, 2, 3. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman Tuhan dalam hidupnya. Ada 5M kunci bahagia ya, yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan mulai soal apa yang disebut dengan Alkitab. Bahkan Yesus sendiri berkata, the mystery of the kingdom of God. Misteri daripada kerajaan Allah. Misterinya itu apa? Ini dia. Dia menggambarkan saudaraku seperti benih. Dan di Alkitab ada banyak Yesus mengajar tentang benih-benih itu. Kita ingat bagaimana dalam Yohanes 12 Yesus bilang ini, biji gandum itu kan benih saudara ya, harus jatuh ke tanah dulu lalu mati. Nah, baru kemudian dia bisa baru bertumbuh ya. Sesuatu yang memang misteri ya. Tentu misterinya ini Yesus katakan bagi orang-orang Israel pada waktu itu, pada khalayak umum. Mereka gak ngerti, makanya Tuhan kasih perumpamaan. Tapi buat murid-muridnya, nah kita sekarang ini bilangan orang-orang di perjanjian baru yang udah ngerti ceritanya, ditulis di Alkitab. Dan Tuhan mengharapkan kita bukan cuma jemaat biasa, Tuhan mau kita jadi murid Tuhan. Dan dia kasih tahu justru murid-muridnya akan diberitahu tentang misteri itu atau rahasia daripada kerajaan Allah. Sebab apa saudaraku dikasih Tuhan? Sebab biji sesawi ini biji yang paling kecil. Saya beberapa kali ke Israel dan seringkali ada orang kasih saya biji sesawi itu. Dan dijual di toko-toko souvenir karena dibuat untuk oleh-oleh. Saudara, biji sesawi itu ukurannya, saudara pernah nulis semuanya kan? Hanya di Indonesia ya ada pekerjaan menulis indah gitu ya. Tapi sekarang sekolah-sekolah sudah gak ada menulis indah lagi ya. Pantasan tulisan anak-anak milenial sekarang kan lain sama zaman kita ya. Ya, anak milenial tuh tulisannya agak sedikit ngedance gitu ya. Jadi saudaraku, nah saudara kita ada tanda baca kan. Nah seringkali kita temukan ada titik. Titik itu saudaraku kurang lebih 1 milimeter. Sebesar itu saudaraku biji sesawi itu. Kecil mungil. Seperti gak ada apa-apanya saudaraku. Tapi kalau dia ditaburkan ke tanah, ditanam ke dalam tanah. Maka dari 1 milimeter ini, maka dia akan bertumbuh sampai tingginya 3 meter. Berapa kali lipat itu? 3.000 kali lipat. Betul tidak? Dari 1 milimeter ini siapa Feme yang buatkan PowerPoint saya ini mungkin belum pernah lihat biji sesawi. Makanya bijinya gede-gede saudara. Ya, kalau ini mah biji kopi ini ya. Mungkin dia suka minum kopi gitu ya. Tapi thank you ya Femo mana dia? Femo ada di mana tadi? Thank you. Ya, next time kamu harus pergi sama David suamimu ke Israel ya, supaya tahu sendiri ya. Oke.
Jadi sangat kecil saudara. Dari 1 mm bertumbuh sampai dewasa 3 meter. Artinya terjadi pelipat gandaan dalam kehidupannya adalah 3.000 kali lipat. Kenapa dia bisa berkembang seperti itu? Kita berkata dia harus ditanam dulu saudaraku. Ditaburkan. Dan ketika dia jatuh ke tanah, proses berikutnya saudaraku, ketika benih itu ditanam, ditaburkan, itu gambaran butuh kerendahan hati ya. Kalau saudara ingin berlipat kali ganda dalam hidup saudara, kalau saudara ingin mengalami pertumbuhan, mesti belajar satu sikap untuk belajar merendahkan diri. Saudara tahu gak musuhnya Tuhan? Jangan katakan iblis ya. Iblis mah itu kayak kalau pertandingan tinju, bayi yang baru lahir masih merah itu lawan Mike Tyson. Ya, kan bayinya juga Mike Tyson sudah lihat itu si leher beton itu. Gak ada apa-apanya kan. Sebetulnya iblis buat Tuhan gak ada apa-apanya. Iblis itu sebetulnya diperuntukkan, tanda petik ini bahasa saya, jadi sparring partner kita. Tempat kita berlatih supaya kita bertumbuh dewasa. Nah saudaraku, musuhnya Tuhan itu sebetulnya apa? Kesombongan, kecongkakan, tinggi hati. Alkitab bilang tinggi hati mendahului kehancuran. Tapi kerendahan hati saudaraku disayang sama Tuhan. Kita ini mesti belajar terus rendah hati. One of the value of our church is humility. Ya, kerendahan hati itu almarhum pendeta Alex Abraham Tanusaputra pernah bilang, saya nggak bisa lupa. Dia bilang begini, kerendahan hati itu seperti pakaian dalam. Semua harus memakainya. Mama saya kemarin jatuh di rumah, lalu harus dilarikan ke rumah sakit. Dan dia ada pendarahan di otak. Dan ternyata sampai di sana setelah itu dirawat, masuk kamar, dari UGD masuk kamar, harus diganti bajunya. Dan dilepas semuanya. Jadi cuma pakai bajunya rumah sakit. Tidak ada pakaian dalamnya. Nah hanya orang sakit di rumah sakit yang boleh pakai pakaian rumah sakit tanpa pakaian dalam. Saya harap semua yang ke gereja hari ini pakai pakaian dalam. Oke, kalau ada kesulitan saudara membeli pakaian dalam setelah ibadah hubungi saya. Dengan senang hati saya akan belikan saudara. Oke, pakaian dalam soalnya murah. Ya, nah pakaian dalam harus dipakai, tapi jangan pernah dipamerkan. Demikian kerendahan hati. Harus ada pada diri kita, gak usah ditunjukkan ke orang, gak perlu ngaku-ngaku. Saudara puji Tuhan, di seluruh kantor saya itu, di kantor saya itu ada 150 karyawan. Saya dikenal paling rendah hati, nah itu gak perlu. Itu namanya merendahkan diri di atas gunung yang tinggi. Nah saudara kasih Tuhan, saya lanjutkan lagi. Perlu ada proses berikutnya, jatuh ke tanah, merendahkan diri, lalu mati saudaraku. Kata mati dalam kata Yunani pakai bahasa apotnesko. Mati itu bukan mati kita hilang nyawa. Mati itu mati terhadap segala kedagingan yang menguasai kita. Saya ini harus jujur kepada jemaat ya. Kadang-kala saya itu berjuang betul saudaraku. Dengan apa? Kalau saya ya. Dalam dunia ini ada 3 hal utama yang harus diwaspadai. 1, keinginan daging. 2, keinginan mata. 3, keangkuhan hidup. Ini 3 golongan besar ini. Nah saya harus sadar dan saya sampai sekarang terus saya harus berjaga-jaga. Apa itu saudaraku? Keinginan mata. Itu kalau saya. Saya nggak tahu kalau pria-pria yang ada di sini mungkin, oh kamu tuh Jos. Saudaraku, saya ini kalau untuk keinginan mata saya harus jaga betul. Ya karena ya begitulah mata saya ini terlalu tajam sekali. Nah tapi saudaraku, dalam diri saya mau belajar untuk mati. Untuk memproses di mana keinginan mata saya ini tidak boleh mendominasi. Makanya ketika ada sesuatu yang muncul, ketika saya melihat sesuatu dan ada pikiran yang ditanam oleh iblis yang berkata sesuatu yang melanggar firman, saya langsung segera menuntaskan dengan saya sering ajarkan saudara, darah Yesus. Nah itu kayak turn off the lamp. Mematikan lampu supaya enggak dia macam-macam. Lalu saya proclaiming the word of God. Mulai memperkatakan firman.
Mengucapkan firman, ingat Roni, matamu pelita tubuhmu. Matamu terang-terang seluruh tubuhmu, matamu gelap-gelap seluruh tubuhmu. Roni ingat apa yang benar, apa yang mulia, apa yang manis, apa yang adil, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Itu menolong saya. Tetapi ini sebuah proses yang terus menerus saudaraku. Makanya sadari sekarang dalam diri saudara apa yang kuat ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Semua orang pasti tahu sendiri kekuatan kelemahannya. Dan kalau saudara ada pada diri saudara, belajar bersama-sama biar jatuh ke tanah. Biarkan mati. Dan jangan khawatir, dengan dagingmu sendiri kamu tidak akan berhasil. Ada anugerah yang Tuhan sediakan. God's ability, kemampuan yang Tuhan berikan supaya kita mampu melatih terus dari hari ke hari. Semua kelemahan-kelemahan kita itu. Ingat saya sering ulangi, tapi jangan bosan ya. Latihan dulu Pak, dilatih ya. Dilatih menghasilkan kebiasaan. Dari kebiasaan akhirnya menghasilkan budaya. Haleluya. Dan saudaraku dikasih Tuhan, saya lanjutkan dari misterinya. Ya, lalu kemudian bagaimana dia bisa bertumbuh? Tentu tergantung atmosfernya. Nah rupanya buat benih, biji sesawi kah atau apa? Tanah adalah atmosfer pertumbuhan yang luar biasa. Saudaraku, next kita akan lihat dalam ya ini misterinya. Next slide lagi. Nah, saudara berkasih Tuhan, belum ini rupanya ada yang kelompatan ya. Nah, dia butuh atmosfer. Atmosfer yang bagus untuk bertumbuh. Atmosfer itu apa? Atmosfernya adalah tanah. Nah, kita juga butuh atmosfer untuk bertumbuh secara rohani, saudara. Salah satu atmosfer ada banyak ya, harus punya komunitas yang sehat. Ya, salah satunya yang membuat kita bisa bertumbuh dengan baik adalah kalau kita berkomitmen, kita mau diam, mau bergaul dengan hadirat Tuhan. The presence of God is the best atmosphere for us to grow in faith. Ini penting sekali, di mana kita harus menyadari senantiasa terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan pusat kerajaannya. Kalau enggak saudaraku, kita ini percayalah. Kalau kita pakai HP aja kita kenal istilah blank spot kok. Ada istilah blind spot. Orang Jakarta bilang lemot. Tapi kalau kita terhubung saudaraku, itulah disebut hot spot. Terkoneksi senantiasa. Minggu lalu saya itu bangun pagi-pagi. Nah memang kebiasaan saya bangun pagi Bapak Ibu ya. Saya tidur jam berapapun, maka saya selalu bangun menjelang pukul 5 pagi. Itu sudah kebiasaan sejak saya muda usia, sekarang sih masih muda, hanya kelemahannya di rambut saya nggak mau kompromi gitu ya. Jadi saya terbiasa bangun jam 5 pagi itu sejak saya kuliah di kota Surabaya. Jadi sampai hari ini saya tetap bangun pagi ketika matahari masih gelap. Nah minggu lalu itu saya bangun tidur, tahu-tahu ada satu perkataan yang saya tahu itu di firman Tuhan, bunyinya begini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Dan nikmat senantiasa. Lalu saudaraku saya ingat, saya ingatnya coba Mazmur, itu di Mazmur. Sekarang kan enak kita ya, kita punya Alkitab itu ya. Wah langsung saya ketik nikmat senantiasa gitu ya. Tak muncul ayat ini, Mazmur 16 ayat 11. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika saya pelajari di hadapanmu itu, dalam Alkitab bahasa Inggris disebut in your presence. Di hadiratmu, Tuhan akan berikan apa? Kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, senantiasa terhubung dengan pusat kerajaan sorga, maka ada jalan kehidupan disediakan. Ada sukacita berlimpah-limpah. Dan ada nikmat senantiasa, sedap. Kata nikmat diterjemahkan bahasa Inggris pleasure. Aduh saudaraku. Ya. Pleasure itu lebih tinggi daripada nikmat. Ya, dalam arti pengertian. Tuhan menyediakan semuanya itu. Di sini uang bukan jaminan. Kita perlu uang, tapi uang bukan mendatangkan jalan kehidupan. Uang tidak akan pernah mendatangkan sukacita berlimpah-limpah. Uang tidak akan pernah mendatangkan nikmat senantiasa. Senantiasa loh. Oh saudaraku dikasih Tuhan, kita harus
menemukan atmosfer yang tepat untuk pertumbuhan kita. Dan saudara harus sadari salah satu atmosfer itu adalah selain hadirat Tuhan, komunitas kita. Hati-hati saudaraku, pergaulan yang buruk merusak semua setiap kebiasaan yang baik. Sebab itu kenali ketika saya bertobat tahun 87, saya sebelumnya tergabung dengan teman-teman pemain band khusus nyanyi lagu-lagunya The Beatles. Ya, jadi lagu-lagu seperti ini mana Pak Cecep? Ada sama-sama. Ya, saya suka nyanyi dan saya pegang gitar waktu itu. Seolah-olah seperti John Lennonnya. Tapi pendek gini, ada yang bilang Otong Lennon. Nah, Lennonnya Otong. Yang usia saya tahu siapa Otong Lennon, milenial nggak ngerti. Jadi saudara, wah saya sering tampil di bar-bar, di nightclub ya. Saya main gitar ya. Saya pernah manggung di lapangan terbuka sama teman-teman. Saya jadi jodohnya. Well, she was just 17. You know what I mean. I'm falling in love with her. Oh, now I never dance with another. Oh, when I saw her standing there. Kamu sengaja pura-pura enggak bisa atau memang kamu enggak tahu? Karena ada beberapa pemain musik rohani, aku tidak mau menyentuh mainan duniawi. Ini mah konteksnya lain lah. Oke. Dan ketika saya bertobat, karena komunitas lama saya ini komunitas di mana saya sering mabok. Saya sudahlah bergaul yang tidak baik, kenal dengan cewek-cewek yang baru kenal malam hari ketemu dipulangkan besok subuh-subuh. Masa lalu saya. Masa kelam. Makanya masih berjuang dengan mata. Until now. Apa yang terjadi saudaraku? Saya buat keputusan. Kalau aku terus-terusan, how come aku bisa bertumbuh? Maka saya harus berani sangkal diri pikul salib. Dan untuk sementara waktu saya tinggalkan mereka. Kenapa? Saya mesti menguatkan fondasi kehidupan saya. Saya ketemu teman-teman yang ya seperti baca-baca saudara yang culun-culun ini. Yang polos-polos ini. Yang ngajakin saya, yuk kita berdoa Roni. Yuk kita persekutuan doa. Yuk kita memuji Tuhan. Saya sengaja dekatkan diri. Dan puji Tuhan saya bertumbuh dan saya bertumbuh dan bertumbuh. Sampai satu waktu saya, lalu kemudian saya mulai mendekat lagi kepada teman-teman lama saya. Dan kali ini saya tidak perlu jadi sama seperti mereka. Karena mereka semua berheran. Lu jadi pendeta. Yang bener aja. Ya udah. Lalu saya bisa share kepada mereka. Dan mereka bahkan doain gua dong. Doain gua dong. Saudara. Komunitas perlu. Dan yakinkan saudaraku di gereja kita ini juga ada komunitas. Ada komunitas sel. Dan kita bukan cuma sekedar berkomsel. Kita di dalam sel ada komsal. Komsal itu komunitas saling. Kalau cuma komsel, satu pemimpin sel, 10-12 orang yang dipimpin. Kadang-kala kita yang memonopoli pembicaraan. Tapi kalau komsal, sementara komsel nanti selesai, kita akan bagi jadi 3-3 orang atau 4-4 orang. Lalu kita bicara satu sama lain, saudaraku. Dan mulai ngomong, bicarakan apa? Up, in, and out. Up-nya bicara tentang apa? Seminggu ini sama Tuhan gimana? Seminggu ini hubunganmu sama Tuhan gimana? Ngobrol satu-satu. Satu bilang, oh puji Tuhan saya melihat sorga. Langit terbuka. Malaikat turun naik. Ya, oke. Sebelahnya lagi akan ngomong. Saya justru melihat neraka. Jadi kita bisa sharing, bisa ngobrol. Aduh sebelahnya lagi, saya gak lihat apa-apa. Saya merasa stres akhirnya. Saling menguatkan, bisa mengingatkannya lagi. Jadi bicara semuanya. Lalu itu apa yang kamu dapatkan ketika kamu dengar firman Tuhan hari Minggu seperti ini. Apa inspirasi kamu dapatkan apa? Atau waktu sharing ke balas sel tadi apa? Kamu dapatkan sesuatu. Lalu bicara outnya itu apa? Gimana kita ambil komitmen untuk yuk kita lakukan firman Tuhan. Atau komitmen berikutnya kita jangkau jiwa baru. Ya supaya mereka dimenangkan. Jadi saudaraku perlu ada komunitas. Supaya ada menemukan atmosfer yang tepat saudaraku ya. Saya menghimbau saudara mungkin ada beberapa kita yang mungkin saja ya
Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh kejamnya. Maksud saya saudara tidak tertanam. Jadi saudara minggu ini di gereja A, minggu depan di gereja C, minggu depan lagi di gereja sana. Ya saya menghimbau dari tempat yang kudus ini. Tetapkan hati saudaraku. Untuk tertanam di mana Tuhan taruh gereja mana yang Tuhan inginkan saudara tertanam. Kalau bukan gereja ini, it's okay. Gak apa-apa, tapi saudara harus tertanam. Dan menemukan komunitas yang tepat di sana. Supaya saudara bisa bertumbuh. Amin. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi perlu mengalami ini. Ya. Dan kita lihat saudaraku. Gini. Biji sesawi itu gak langsung, orang Surabaya bilang sadek saknyek. Langsung tinggi. Gak bisa. Dia harus lewati proses yang panjang sekali. Dan ini butuh kesabaran untuk bisa sampai ke sana. Saya akan tunjukkan bagaimana kerajaan Allah itu dalam arti kata real yang Yesus ajarkan. Kerajaan Allah pertama kali dipulihkan di bumi ini lewat Yesus Kristus. Ya, Yesus tidak datang membuat agama baru, tapi dia datang untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Apa itu kerajaan Allah? Bahasa Yunaninya Basileia. Apa itu Basileia? Pemerintahannya di dalam diri kita. Maksudnya apa? Bukan cuma suasana rohani seperti ini. Yesus memerintah jadi raja di seluruh aspek hidup kita. Aspek bisnis kita, aspek pelayanan kita, aspek rumah tangga kita. Seluruhnya aspek. Dia harus jadi raja. Pemerintahnya harus nyata dalam diri setiap kita. Dan saudara lihat. Dulu seperti biji sesawi. Karena hanya orang Israel yang tahu. Hanya di negara Israel. Tapi hari ini. Pengaruh kerajaan Allah mendunia saudaraku. Ada di seluruh negara-negara. Dan saya ini pernah jadi ketua Departemen Penginjilan dan Misi dari Sinode Gereja Bethel Indonesia. Waktu itu saya masih menemukan di Indonesia ini ada suku-suku yang disebut UUPG. Unengaged, Unreached People Groups. Jadi bukan cuma UPG, Unreached People Groups. Tapi UUPG, Unengaged, Unreached People Groups. Jadi di suku tersebut tidak ada Alkitab. Tidak ada hamba Tuhan yang di sana, tidak ada anak Tuhan di sana, tidak ada utusan Injil di sana. Tapi sekarang saudaraku, saya dengar kabar terbaru. Saya terakhir jadi ketua PMIC itu sekitar 7 tahun yang lalu. Tapi sekarang, kalau dulu ada 133 suku di Indonesia disebut UUPG. Sekarang saya diberitahu sudah tidak ada suku lagi yang disebut UUPG. Karena semua telah terjangkau. Utusan-utusan Injil telah masuk kepada suku-suku tersebut. Jadi saya percaya saudaraku, pekerjaan Roh Kudus, Injil Kerajaan Allah tersebar di mana-mana. Dan pengaruhnya kuat sampai hari ini. Menjadi besar. Dan saudara bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Itu karena pengaruh kerajaan sorga berintervensi dalam hidup setiap kita. Gak bisa diragukan lagi. Nah, tapi gak bisa langsung sadek-saknya. Butuh proses panjang. Ada darah-darah martir yang harus dipersembahkan. Ada orang-orang yang mengalami aniaya. Ada banyak kesulitan dialami oleh gereja-gereja dalam perluasan kerajaan Allah. Sekarang buat diri kita. Saudara, selain kita harus merendahkan diri, rela mati bagi segala kedagingan kita. Mesti punya kesabaran untuk melewati setiap proses kehidupan. Katakan amin. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Rupanya kata sabar itu ada miripnya sama orang Jepang. Sabaro, sabaro. Kasih tahu kiri kanan. Sabaro, sabaro. Sabar. Semuanya ada proses saudaraku. Yang harus kita lewati. Dan mari saudaraku. Tuhan menghargai sekali. Apabila kita mau melewati proses-proses. Tuhan tidak terkesima dengan hasil akhir. Tuhan hanya mau melihat saudara bagaimana setianya saudara di dalam proses. Kalau dunia mengajarkan, lihat prosesnya. Waduh keren lu ya.
Wah lu udah punya apa semuanya? Wah lu punya ini, wah kaya raya dan seret. Ditangkap KPK. Jadi kelihatan keren. Ingat 2 anak muda yang 2 tahun lalu jadi disebut Sultan Indonesia. Waduh saudaraku, Instagramnya langsung meledak. Waduh saudaraku, semua orang kepingin. Saya percaya itu cewek-cewek berdoa. Wah datanglah kerajaanmu. Sama dia Tuhan, sentuh hatinya. Tapi sekarang dulu disebut crazy rich. Sekarang saudaraku tinggal crazy-nya. Rich-nya sudah hilang saudaraku ya. Belajar lewati proses. Kita ini sudah terbiasa dengan segala yang instantly. Mie-nya instan, kopinya instan. Nasi sekarang ada nasi instan tahu ya? Ya dijual itu udah isi, tinggal kita kasih air sedikit, terus kita taruh di microwave 2 menit set. Orang mana bilang bagejo, makan dorang. Ya semua serba instan. Mari saya beritahu saudara, karena kita sudah terbiasa dengan segala instan, seringkali kita mau untuk urusan pertumbuhan rohani kita, kedewasaan rohani kita mau berpikir instan, belajar, siap proses, sabaro. Jadi pulang nanti kalau ada keluargamu yang tidak ke gereja tanya, tadi Pak Roni khotbah apa? Sabaro. Lu apa maksudnya? Nah jelaskan saudaraku ya. Nah cara kerjanya bagaimana? Bertahap. Bukan instan. Step by step. Dan ini dia. Menekankan being dulu daripada doing. Ini penting. Sebab ada banyak orang saudaraku cuma mau gila. Nih gue lakukan ini. Gue udah sejauh ini. Itu doing. You have to know your identity in Christ Jesus. Bulan Januari kita belajar tentang apa? Ragi. Kok udah lupa Tuhan, jamah mereka Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, jangan sampai kita yang susah-susah nyiapin khotbah, terus tahu mereka lupa Tuhan. Tahukah saudara waktu saya tadi bicara misteri kerajaan tadi. Dan setelah misteri kerajaan tadi ada yang ketinggalan. Word of the kingdom. The word of the kingdom. Coba mundur sedikit. The word of the kingdom. Itu Tuhan kasih ilustrasi begini. Ini hati-hati jangan sampai kita terjadi pada kita loh ya. The word of the kingdom. Tolong Daniel. The word of the kingdom. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Nah ini saudara sedang dengar firman tentang kerajaan sorga nih ya. Tapi tidak mengertinya. Karena gak mau cari tahu. Akibatnya datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saya berdoa jangan ada satupun kita seperti ini. Di mana firman datang cuma ditaruh di tanah hatimu yang pinggir-pinggiran. Gak sepenuhnya. Di satu kali ini orang Manado saudara. Dia penjahat bertobat. Lalu kemudian pendetanya yang telah menobatkan dia diseneng kan. Karena dia ini dulu penguasa terminal. Ya, dia suka kompas orang dan lalu dia bertobat ceritanya. Diinjili oleh pendeta yang lokasinya gereja di samping terminal. Lalu karena dia sudah terima Yesus, dibaptis. Langsung pendetanya bilang, kesaksian hari Minggu. Waduh saudara, belum dilatih pemuridan, belum diarahkan, langsung suruh kesaksian. Langsung dia mimbar. Dia langsung pegang mic, jemaat seperti ini. Haleluya. Moni semua terkejut ya Pak kita Kang. Karena semua itu ada beberapa orang yang pernah dipalakin sama dia. Kan dekat terminal untuk gerejanya. Kita kuat dulu memang sejahat sekali. Moni kenal kita siapa dang? Mar itu tapi. Kita so bertobat sekarang. Haleluya. Biarlah cuma 75%. Kenapa bertobat 75%? Orang tanya di depan. 20% mana? For jaga-jaga no. For jaga-jaga. Aduh biarkan benih kerajaan ini singgah dengan baik di relung hati saudara. Makanya saudaraku. ini buka kartu sedikit ya. Tadi pagi itu sebelum kami berangkat ke gereja, istri saya ini pagi ini melayani di cabang kita yang di Pondok Indah. Kita ada Rock Pondok Indah ya. Dan dia khotbah di sana. Lalu saya khotbah di sini. Lalu istri saya gini, sayang, nggak apa-apa ya sayang, aku buka kartu sedikit ya. Kalau kamu gini aku nggak akan teruskan.
Kalau kamu begini aku teruskan. Gimana? Oh gini ya? Oke. Kau jangan mengumumkan aku sayang. Ya, tidak. Hitam, putih. Jangan dicampur jadi abu-abu sayangku. Jadi dia gini, karena hari ini aku khotbah, minggu depan istri saya yang khotbah. Ya, di sini. Dia bilang gini, aku mau kepingin tema kita kan biji sesawi. Tapi ya ini menurut dia, aku kok kepingin bicara tentang, tolong jangan sensitif ya. Tolong jangan sensitif. Uang, dia bilang. Terus dia bilang gini, dia ini ungu, kalau foto karakter tuh ungu 6. Ungu itu detail, mudah mengingat, saya kuning. Ungu itu mikir dulu baru ngomong, saya kuning 6 lagi, ngomong dulu baru mikir. Itu karakter apa kepribadiannya. Jadi dia ingat semua, dia bilang gini, sayang gereja kita ini udah setahun, tapi kita tidak pernah bicara khusus soal uang. Iya ya. Terus saya bilang gini, sayang, supaya tidak menimbulkan kesan yang negatif, kamu sih jelasin ke mereka. Terpaksa saya jelasin. Kalau nunggu dia minggu depan kan. Jadi saya jelasin. Bilang sama mereka, gereja kita setahun tidak pernah bahas soal uang. Karena ada orang-orang, tapi bukan saudara. Saya ngomong tuh orang yang minggu depan akan datang. Yang ini enggak. Mereka yang makan minggu depan itu datang tuh. Maksudnya orang-orang baru yang tidak pernah datang itu minggu depan. Ada orang-orang yang datang itu karena sudah luka dengan gereja lalu karena masalah uang. Kepahitan, soal duit. Apa gereja kok tiap minggu kok banyak uang. Kita ini dimanipulasi Pak. Kita ini harus ini, harus itu. Makanya saya bilang sama istri saya, kamu hati-hati loh khotbah itu. Supaya mereka jangan salah. Terus dia bilang, loh kita setahun enggak bicara soal uang kok. Ya betul juga ya. Lalu saudara kasih Tuhan. Terus apalagi tadi sayang, alasannya sayang kok aku lupa. Selain 1 tahun saudaraku, tapi bicara biji sesawi, bagaimana mungkin kita bisa diberkati oleh Tuhan kalau tidak bisa kelola hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Yesus pernah bilang, kamu tidak akan bisa diberkati lebih kalau harta orang lain dipercayakan kepada kamu aja kamu tidak bisa rawat. Dipinjami mobil, tapi gak dijaga baik-baik, gak dicuci, gak diganti oli dengan baik. Berdoanya minta mobil, gak akan pernah dikasih mobil. Kenapa? Dia gak bisa dipercaya hartanya orang lain. Selebihnya istri saya. Ya. Jangan saudara kepikiran, wah ngomong perpuluhan lagi. Enggak, itu terserah istri saya. Saya cuma pembukaan di depan seperti ini. Ya, jadi enggak ada maksud apa-apa. Oh saya bilang sama dia, bilang sama mereka sayang. Pak Roni Daud Simeon tidak pegang uang di gereja ini. Di bendaranya nih. Jangan main-main sama Morin saudaraku. Ini bendara satu ini saudaraku. Kalau enggak ada bukti pengeluaran enggak pernah bisa keluar uangnya. Siapapun bahkan saya, istri saya, siapa ini saya senang. Bendara seperti ini saya suka. Ya, jadi pokoknya harus ada bukti tertulis. Invoice-nya harus jelas. Keperluan apa? Ya saya harus taat. Saya membuat keputusan, saya membuat aturan masa saya harus melanggar. Saya ikuti. Mari bener ya, aku gak pegang uang 1 rupiah pun di gereja ini. Supaya saudara tahu kalau minggu depan istri saya khotbah soal uang, saudara gak curiga. Itu loh maksud saya. Dan aku mau terus terang ini. Aku mau terus terang buat saudara. Tapi ini tidak bermaksud untuk memanipulasi saudara. Sama sekali Tuhan tahu. God knows. Bukan I want to break free ya, bukan. Itu Queen saudara. Saya mengambil gaji di gereja ini hanya setara dengan UMR Jakarta. Udah, saudara cari tahu berapa UMR Jakarta. Oke? Tapi Pak Roni kok pakai cincin berlian bermata blue safir? Khotbahnya dari tadi diangkat tangannya, puji Tuhan. Ini pemberian dari Pak Arifin, saudara. Jangan curiga. Ceritanya Pak Arifin dikasih sama Pak Niko puluhan tahun yang lalu. Dipakai lama sama Pak Arifin, sekarang diserahkan ke saya. Ya saya sedang berdoa, ini selanjutnya ke siapa. Itu iman bisik-bisik Jos. Iman bisik-bisik, tidak usah ngomong terima-terima. Saudara jangan heran ya dengan Jos Peter ini ya, ini mantan artis saudaraku. Nah dia ini kalau sama saya itu memang gini saudaraku ya.
Kalau ke rumah gitu ya saya harus siap isi kulkas habis ya. Jadi maksudnya dia teman-temannya sih. Dia suka itu. Hanya di gereja ini saudara akan lihat khotbah itu disaut-sautin orang. Belum lagi ada satu perempuan di sini yang biasa duduk depan saudara. Bu Juli namanya. Cuma ada suaminya yang datang ini. Itu saudaraku, jadi kalau saudara dua orang ini lengkap. Yang satu duduk di sini, saya harus ngeladeni dulu dua orang ini. Tapi saya selesai kebaktian saya bilang, next time jangan coba-coba seperti itu. Enggak, saya biarkan mereka seperti itu saudaraku ya. Nah, alami saja ya. Saya pernah gak aku melarang kamu nyautin saya? Ya. Biar Tuhan yang berbicara kepadamu. Lanjut. Jadi buka hatimu. Do not put blocks in your heart. Jangan gini loh. Mendengar firman, jangan saudara langsung curiga. Ketika pendeta ngomong soal uang, saudara pasti blok. Atau saudara pernah terluka karena seorang hamba Tuhan perlakuannya kepada saudara di tahun sekian. Lalu saudara ketika hamba Tuhan bicara soal pengampunan, saudara blok. Mari saya beritahu saudaraku, maybe at that time Tuhan sedang berurusan membereskan hatimu pada waktu itu. Sayang sekali kalau saudara blok semuanya dan saudara akan biarkan dari waktu ke waktu. Aduh saudaraku, berjalan dalam kepahitan, berjalan dalam ketidakmengertian. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi kerajaan Allah sekarang, yang saya akan bahas sekarang bagian terakhir ini, 10 menit terakhir. Sekarang, begini, sebelum 10 menit terakhir diingatkan sama Tuhan. Seluruh sistem pemerintahan kerajaan ini yang ada di dunia telah selesai. Mulai dari zaman Abraham, kerajaan Mesopotamia hancur. Zaman Musa, kerajaan Mesir, pemimpinnya Fir'aun hancur. Saya pernah beberapa kali ke Kairo saudara ya. Kairo itu seperti Jakarta 15 tahun yang lalu. Padahal dulu zaman Musa ini raksasa dunia. Saudaraku. Hancur kerajaan Mesir. Israel. Zaman Daud. Salomo. Kekayaannya luar. Perak sampai gak ada harganya. Raja ini aja saudaraku 1 tahun punya 666 talenta emas. 1 talenta sama dengan 34 kilogram. Tolong hitung. 34 kali 666. Udah Morin enggak bisa kamu ngitung. Pura-pura matanya gini ngitung. Pakai kalkulator kalau ini Morin. Mentang-mentang mendahara begitu angka langsung. Ayo. Itu 1 tahun emasnya doang. Mas asli, bukan masih wong Surabaya, Mas Roni, Mas Teddy. Berapa? Banyak, udah pokoknya. Kalikan 40 tahun dia memerintah. Belum peraknya, belum kudanya. Kudanya dari Misraim. Itu kalau sekarang mobil yang gambar kuda itu loh. Dia punya 1000 kuda. Ada orang koleksi 1000 Ferrari? Saya pernah dikasih tahu orang kaya. Pak Roni, di rumah saya itu, di garasi saya. Ada sekian mobil mewah. Harganya sekian. Hati kecilku, enggak kayak Salomo, 1000. Saya akan berkata, wow. Kalau misalnya koleksi Ferrarinya, Bentley apa semuanya itu bisa sampai misalnya lebih dari 100 saja baru saya kagum. Salomo itu 1000. Saudara. Tapi yang ini jangan ditiru. 700 istri 300 gundik. Sudah, jangan dibayangkan yang pria-pria Tuhan. Jamah, lepaskan. Semuanya hancur. Berikutnya, kerajaan apa? Babilonia berkuasa, mengalahkan Israel kan. Kita lihat hancur, dikalahkan siapa? Belum. Sebelum Persia, Media. Kerajaan Media pun hancur. Siapa yang unggul? Persia. Kerajaan Persia dikalahkan oleh siapa? Ingat film Spartan tuh. 300. How, Spartan, how. Ya, dikalahkan Persia. Di film Spartan itu mereka masih kalah. Tapi kalau sudah lihat sejarah, kalahlah si kerajaan Yunani ini. Dan seterusnya Romawi berkuasa. Sudah lihat Romawi akhirnya bisa hancur. Saya disertasi saya, gelar doktor teologi saya ambil tentang bagaimana Romawi itu bisa hancur. Dengar ya. Romawi hancur bukan karena kelemahan senjata-senjatanya. Mereka canggih at that time. Romawi hancur karena menyepelekan pernikahan.
Mereka mengganti pernikahan tradisional yang suami istri. Diganti dengan pernikahan politik, diganti dengan pernikahan sejenis. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Dan akibatnya kelemahan terjadi dan sendi-sendi dasar masyarakat dan itu berakibat kekalahan. Dan ini ada catatan bukti sejarah yang mencatatnya. Romawi hancur. Saudara, singkat cerita, semua kerajaannya tercatat di Alkitab itu lenyap. Cuma ada satu kerajaan, Ibrani 12 ayat 28 yang tidak tergoncangkan. Itulah kerajaan Allah yang ada di pihak kita. Dan saudara di dalam pemerintahan kerajaan itu. Nah, sekarang yang terakhir. Ini bukan cuma bicara di luar tentang biji sesawi. Sekarang bayangkan diri saudara terhadap kerajaan Allah. Saya dapatkan ini waktu saya duduk saya merenung. Iya ya, kita suka melihat yang di luar. Tapi sekarang bayangkan, adakah biji sesawi yang saudara ada pada diri saudara? Kapan ada biji sesawi? Menurut pemahaman saya, ketika kita bertobat terima Yesus pertama kali. Kita mengalami pengalaman kelahiran baru. Itu biji sesawi bekerja. Pertanyaannya saya hari ini adalah, apakah biji sesawi yang ada pada diri saudara itu telah bertumbuh menjadi pohon yang besar? Apakah pengaruh kerajaan Allah itu telah bekerja kuat dalam diri saudara dan saya? Sehingga kita sekarang menundukkan diri supaya pemerintahannya berlaku penuh. Karena tadi Pak Arifin bilang harus ditaburkan ke dunia. Dunia kita, kalau saya sebagai hamba Tuhan full time pastor, dunia saya adalah dunia apa yang disebut dengan pelayanan seperti ini. Di sini ada Pak Benny, ya, pilot. Dunia Anda di dunia penerbangan di sana. Ya, ada siapapun kita. Anda bisnismen, itulah dunia Anda. Anda seorang musisi, Brother Rio, duniamu ada di sana. Siapapun kita ada ditempatkan Tuhan di dunia. Tapi saudaraku, kita ada untuk mempengaruhi. Ingat, your identity in Christ Jesus. Saudara adalah garam dan terang dunia. Amin. Jadi untuk mempengaruhi. Nah, tapi pertanyaannya, kerajaan Allah yang tinggal dalam diri kita ini, apakah semakin berkembang? Apakah semakin bertumbuh? Dari 1 mm secara rohani, sekarang telah menjadi 3000 mm? Tolong dijawab pertanyaan ini. Kalau saudara sadari, aduh ada saja ini, buat sebuah keputusan saat ini. Datang merendahkan diri, rela mati untuk semua keinginan daging, keangkuhan hidup dan keinginan mata. Dan mulai saudaraku mengedepankan apa yang disebut dengan firman kerajaan, temukan komunitas yang baik dan bergaul dengan Tuhan sungguh-sungguh saudaraku, terhubung dengan sorga sentiasa dalam hidup saudara. Saya yakin saudaraku, semua kita akan bertumbuh. Tidak mesti harus jadi pendeta. Seorang bisnismen pun, seorang bisnismen sudah menjadi pendeta di sana. Siapapun seorang pelajar, sudah menjadi pendeta ya, ada di sana. Sorry ya, pendeta itu tidak ada ya. Di Alkitab juga tidak pernah istilah pendeta. Anda akan menjadi imam yang ada di sana. Anda akan menjadi saksi dimanapun di marketplace. Because our Lord is the God of the marketplace. Di seluruh situasi, kerajaan Allah harus nyata dalam kehidupan setiap kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Amin. Kita bangkit beri bersama-sama saudara. Haleluya. Dan uniknya, ketika dia udah bertumbuh nih 3 meter, pohon itu bisa dijadikan sarang oleh burung-burung. Dan dikatakan Yesus pakai bahasa, mereka bernaung di situ. Saya berdoa saudara lewat hidup saudara, Tuhan bisa jadikan Anda berkat untuk tanda petik. Ada orang-orang yang bernaung karena saudara menolong mereka. Jangan remehkan yang kecil ya. Ya. Saudaraku, di sini ada satu anak muda. Saya kenal dia itu waktu masih di Nusa Tenggara Timur, tepatnya Pulau Sumba. Tepatnya lagi kotanya namanya Waikabubak. Anaknya waktu itu kurus, kecil, terus main drum. Ya kalau orang Surabaya bilang gak ono pawaane gitu ya. Ya sebagai seorang anak muda yang kecil, ya
Tapi saya lihat keluarga ini sungguh-sungguh melayani Tuhan. Setiap kali saya pergi ke sana, karena saya merintis gereja di sana, mereka tampung saya di rumah mereka. Walaupun mereka waktu itu kesusahan ekonomi yang luar biasa. Jadi ya saya tahu diri ya, jadi kalau saya makan ya saya harus tahu diri gitu ya. Nggak boleh minta yang macam-macam. Lalu kita mulai buka perintisan rock yang ada di Waika Bubak. Singkat cerita saudaraku, keluarga ini setia melayani dan singkat cerita to cut the story short right now. Anak muda tadi yang kayak biji sesawi kecil tadi, dia itu sekolah ambil musik, jurusan musik. Ya. Tapi Tuhan itu kalau mau berurusan, misalnya kan jurusan musik mesti buka les musik kah, kursus musik atau apa, alat-alat musik kah atau apa, jadi produser kah atau apa. Aneh saudaraku. Singkat cerita, dia diketemukan dengan orang-orang yang bisa membantu dia untuk modal jadi apa. Singkat cerita dia sekarang jadi kontraktor. Yang dulunya itu buat saya ya, anak muda itu kayak biji sesawi. Sekarang saudaraku saya lihat, saya goda dia. Mobilmu BMW ya sekarang ya. BMW ya. Ya ini berkat Tuhan Pak Roni. Masih kecil dia. Tapi saya melihat saudaraku kesetiaan. Ditabur melakukan perkara kecil. Dan Tuhan bisa temukan melakukan hal yang besar. Sekarang dia punya workshop sendiri. Punya karyawan, punya tukang, apa semua. Di rumah saya kalau ada masalah, saya telepon dia. Kamu punya tukang ini enggak? Siap. Jadi agak sungkan juga sih kalau ada masalah lagi. Tapi wow. Saya cerita ini gini loh saudara. Jangan punya mental instan. Sabarlah dalam proses. Dan yang kedua, jangan remehkan orang-orang di sekitar saudara yang hari ini yang mereka tidak ada apa-apanya. Jangan pandang rendah ada orang. No, belum tentu saudaraku. Kalau dia tetap dalam Tuhan dan diikuti prinsip-prinsip kerajaan Allah, jangan heran satu hari, bam! Satu kesaksian lagi, sorry ya, kok tiba-tiba datang lagi. Saya 2 hari lalu ditraktir makan oleh seseorang lah. Dia cerita, dia sekarang dapat pekerjaan di sebuah perusahaan ekspedisi yang hanya menerima impor. Dan ekspedisi ini pusatnya di China sana. Dia ditunjuk untuk memimpin urusan luar negeri. Buka cabang di Hong Kong, di Korea Selatan, buka cabang di Amerika, di beberapa kota di Amerika. Dan dia cerita kepada saya, Pak Roni, yang memimpin usaha ini di Indonesia itu jemaat biasa dulu. Jemaat ini ke gereja bahkan tidak punya sepeda. Tidak punya sepeda ini loh. Apalagi motor. Jadi cuma naik bemo atau apa, jalan kaki ya. Orang anggap remeh. Tapi sekian tahun kemudian karena dia bertekun mencari Tuhan. Hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Dia sekarang jadi pengusaha yang diberkati Tuhan luar biasa. Dan yang luar biasa dia gak lupa teman-teman di gerejanya. 2/3 karyawannya sekarang diambil dari gereja yang nama itu. Perkejakan. Saudara, jangan remehkan orang di sekitar saudara. Asal setia perkara kecil, Tuhan berikan perkara yang besar. Nah, ganti lagu. Kerajaan Allah, F aja. Inilah kalau sudah ketemu orang kuning 6. Tadi sebelum khotbah dia tanya lagu apa Pak? Saya kasih tahu. Sampai sini berubah lagi. Kalau isi saya pasti tidak. Kalau saya bilang tadi lagu ini, ya pasti akan tetap lagu yang sama. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Mari kita ambil roti anggur perjamuan. Di sorga, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di sorga. Muliakanlah Raja segala raja, oh berkuasa.
kemuliaan kuasanya atas kita. Oh, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, hidupi seperti seorang. Mari kita angkat roti saudaraku di tangan kanan kita. Tapi sebelumnya biasanya kalau kita ulang tahun, kita sebelum tiup lilin kita make a wish. Make a wish sekarang di hadapan Tuhan. Dia yang seperti biji gandum yang jatuh ke tanah itu, lalu mati dan bertumbuh. Dialah Yesus yang telah menjadi teladan. Katakan, Tuhan tolonglah saya, supaya saya juga seperti itu, siap jatuh ke tanah, merendahkan diri, rela mati bagi segala keinginan dosa. Dan saya mau ikut kebenaran kerajaan-Mu. Tolong saya Tuhan, mampukan saya. Saya mau supaya kerajaan Allah berkuasa terus menjadi dewasa seperti pohon daripada biji sesawi tadi. Yang boleh berlipat ganda 3.000 kali lipat bahkan. Dan malam itu sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya. Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan ini. Dan malam itu pula Yesus berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Kami mau menabur di ladang-Mu. Berkati Tuhan. Kami menabur dan kami percaya jatuh di tanah yang subur. Amin. Kami menabur bukan supaya kami diberkati lebih, karena kami sudah diberkati. Maka kami menabur di ladang-Mu. Terima kasih. Berkati pengelola supaya menggunakan uang ini bagi kepentingan kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus katakan. Amin.